Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah. Bersyukur kepada Tuhan sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih dan kemurahan-Nya. Puji Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya berjudul Membangun Kebiasaan Positif. Adapun firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Saudara, tak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan Yesus dalam membaca Alkitab itu turut mempengaruhi pertumbuhan hikmat-Nya, seperti yang diungkapkan dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, bercermin dari pola hidup Yesus ini, maka dapat kita katakan bahwa kebiasaan itu memiliki kontribusi besar dalam proses konstruksi keberhasilan kita baik saat ini maupun di saat yang akan datang. Itu sebabnya mari kita ciptakan kebiasaan-kebiasaan yang membawa kita semakin indah di mata Tuhan. Menurut keterangan firman Tuhan di atas, Yesus memiliki kebiasaan membaca firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apa kebiasaan saudara saat ini? Pada pagi hari ini kita akan belajar minimal 3 titik sentral yang harus kita bangun dengan kebiasaan yang positif bila kita rindu melihat terjadi terobosan dalam kehidupan kita. Titik sentral apa yang harus kita bangun dengan kebiasaan yang positif? Yang pertama, pikiran kita. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini memberitahukan kita bahwa kita harus membiasakan untuk berpikir seperti Kristus. Nah, berpikir seperti apa yang Kristus rindu untuk kita lakukan? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, di sana ia mendorong jemaat Tuhan agar mereka mengadopsi cara berpikir seperti Kristus dalam kehidupan mereka. Adapun model berpikir yang direkomendasikan oleh Rasul Paulus itu bisa kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Dikatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya percaya, dengan kita membangun pikiran-pikiran seperti ini dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan kaya dalam hikmat, kaya dalam kebijaksanaan, yang pada gilirannya hal tersebut mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita. Yang kedua, titik sentral apa yang harus kita bangun dengan kebiasaan positif? Hati kita. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, seperti yang diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus menjaga hati kita dengan serius. Mengapa? Karena kehidupan mengalir dari hati yang benar. Kemenangan dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Sukacita mengalir dari hati yang suci. Oleh karena itu, mengingat betapa penting peranan hati yang berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita, maka mari kita biasakan hati kita selalu menyimpan kebenaran firman Tuhan. Mari kita biasakan hati kita untuk mengekspresikan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa, kiranya jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, boleh memiliki hati yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, titik sentral apa yang harus kita bangun dengan kebiasaan yang positif? Tindakan kita. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara,
Salah satu hal yang bertindak sebagai pagar untuk melindungi kita dari tindakan yang negatif adalah tatkala kita memaknai ayat ini dengan baik dalam kehidupan kita. Hikmat dan pengetahuan manusia tidak sanggup menghentikan tindakan kita yang negatif. Hanya dengan kekuatan dari Roh Kudus serta kesadaran yang tinggi bahwa segala hal yang kita kerjakan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Tindakan kita sangat berperan dalam hidup kita dan juga bagi orang lain. Itu sebabnya mari biasakan untuk bertindak dan berbuat hal-hal yang positif. Sebab tindakan negatif tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Karena itu menyadari bahwa tindakan kita itu sangat penting. Maka marilah kita biasakan diri kita untuk bertindak yang positif. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat saudara semua, dan biarlah Allah Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan untuk kami boleh mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang mengajar kami untuk membangun kebiasaan positif dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami seringkali tergelincir, terjatuh dalam hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dalam pikiran kami, baik dalam hati kami, tindakan kami. Oleh karena itu pada saat ini kami mohon ampun jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu melalui kehidupan kami. Dan kami meminta biarlah Allah Roh Kudus memberi kami kekuatan, menolong kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu dimanapun berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepadamu, ya Allahku, sepanjang hari